Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Diana Dewi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi paragraf sebagai kalimat topik dan kalimat penjelas. Baik, yang pertama saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian paragraf. Ialah sebuah bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf. Yang perlu diperhatikan adalah kesatuan yang berarti seluruh kalimat membicarakan satu gagasan tunggal, serta kepaduan yang berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak. Selanjutnya adalah syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Ialah semua kalimat yang membentuk paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu tema tertentu. Yang kedua adalah kepaduan. Ialah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dengan yang lain membentuk suatu kepaduan yang baik dan mudah dipahami. 3. Kelengkapan. Ialah suatu paragraf berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Syarat yang keempat, panjang paragraf, yang memperhitungkan 4 hal, yaitu yang pertama, penyusunan kalimat topik. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail penjelas yang tepat. Yang keempat, penggunaan kata transisi, frase, dan alat-alat di dalam paragraf. Syarat-syarat paragraf yang kelima adalah pola susunan paragraf. Memiliki macam-macam dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah, yaitu yang pertama, pola runtutan waktu. Yang kedua, pola urutan sebab akibat. Yang ketiga, pola analogi. Yang keempat, pola daftar. Baik, selanjutnya adalah kegunaan paragraf. Paragraf dapat dikatakan sebagai pembagian yang memiliki kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca dalam memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, untuk keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama transisi, kedua kalimat topik, ketiga kalimat pengembang, keempat kalimat penegas. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian pengelompokan struktur paragraf. Dapat dikelompokkan menjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kedua, terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Keempat, terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kelima, terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Keenam, terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir, terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Kemudian kita masuk pada bagian jenis-jenis paragraf. Berdasarkan posisi kalimat topiknya, yang pertama, paragraf deduktif. Ialah paragraf dengan letak pokok kalimatnya pada bagian awal yang menyajikan pokok permasalahan, lalu menyusul uraian terinci mengenai permasalahan
atau gagasan paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Ialah paragraf dengan letak pokok kalimatnya pada bagian akhir yang menyajikan penjelasan, lalu diakhiri dengan pokok pembicaraan. Yang ketiga, paragraf deduktif dan induktif. Ialah paragraf dengan letak pokok kalimatnya pada bagian awal dan akhir yang menyajikan kalimat akhir menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Kemudian kita masuk pada bagian pengertian kalimat penjelas. Ialah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama dan bersifat khusus. Dengan kata lain, kalimat ini adalah karena pengembangan dari suatu kalimat umum. Ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat penjelas bersifat khusus. Yang kedua, kalimat penjelas berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga, biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika terpisah dengan kalimat lainnya. Yang kelima, biasanya berupa data fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Fungsi kalimat penjelas adalah yang pertama, menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, memaparkan informasi pendukung. Yang ketiga, paragraf lebih padu dan berisi. Selanjutnya adalah contoh kalimat penjelas. Yang pertama, menentukan kalimat penjelas yang tidak padu. Contohnya yaitu, pada kalimat pertama, terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Yang kedua, bahkan beberapa kasus benar-benar merusak lingkungan pun kadang luput dari jeratan hukum. Yang ketiga, namun hal itu tidak sanggup dilakukan mengingat adanya keterbatasan kewenangan dan personel. Contoh kalimat penjelas yang kedua adalah kalimat penjelas yang sesuai dengan topik. Contohnya yaitu pada kalimat pertama, Indonesia mengirim pelajar untuk mencari ilmu di Amerika demi kemajuan Indonesia di masa depan. Kalimat yang kedua, dalam dunia bisnis Amerika menduduki aneka macam peringkat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.